Shalom, salam dalam damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bahagia sekali saya dapat menjumpai saudara-saudaraku semua, dan saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sekalipun ada di antara saudaraku yang saat ini Tuhan izinkan sakit atau mengalami berbagai persoalan, mari kita tetap semangat, kita tetap bersukacita. Mengapa? Karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang penuh cinta kasih, yang setia terus menopang kita. Di dalam Tuhan, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Saudaraku, 1 bulan ini kita semua belajar mengenai buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan Dorcas, setia dalam perkara kecil. Dan hari ini kita mau belajar mengenai kelemah lembutan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Renaldo Panggabean. Saudaraku, 2 tahun lebih kita hidup berdampingan dengan COVID. Bagaimana dengan buah roh kita? Apakah kita semakin diubahkan sehingga kita memiliki karakter seperti Kristus atau sebaliknya? Saudaraku, mari bersama dengan keluarga, teman, sahabat, atau siapapun yang saat ini bersama-sama dengan saudara, mari kita beristirahat dari segala kesibukan kita. Kita berlutut, kita duduk tenang, kita siap untuk memasuki ibadah kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita siap untuk memuliakan, memuji dan menyembah Dia. Mari saudaraku, kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan sampai saat ini, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menjadi kekuatan iman kami, terutama di tengah situasi pandemik yang masih terus melanda dunia. Kami bersyukur untuk perlindungan dan berkat yang kami tetap terima setiap hari. Nafas hidup kami, kesehatan, kekuatan, keluarga, para sahabat, keluarga Allah, bahkan waktu untuk bersekutu beribadah, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami merendahkan diri kami dan mengaku dosa di hadapan-Mu, Allah Bapa Tuhan kami. Kami memandang keagungan kasih-Mu. Kami sadar akan keberadaan kami ya Bapa. Betapa banyak dosa dan pelanggaran kami melalui pikiran, perkataan, maupun tingkah laku kami. Kami masih belum sungguh-sungguh mewujudkan amanat panggilan-Mu. Kami justru sering menyakiti-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami kurang peduli dan kami kurang mengasihi dengan sungguh-sungguh keluarga kami, teman-teman kami, bahkan gereja kami, atau siapapun yang kami temui dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami mohon belas kasih-Mu dan pengampunan-Mu. Bapa kami yang baik, Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Renaldo Panggabean, sehingga firman yang ditaburkan sungguh hidup menjadi rema dalam kehidupan kami. Terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami maksud-Mu dalam menjalani kehidupan kami. Diberkatilah berlimpah setiap saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan firman dalam ibadah hari ini.
Diberkatilah setiap kami yang hadir saat ini dengan sukacita menghampiri tahta-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sucikanlah tempat di mana kami beribadah saat ini. Ajarkan kami untuk menghargai setiap waktu dan hari yang Tuhan persiapkan sebagai hari perhentian. Kami yakin Bapa bahwa semuanya itu untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Kami tahbiskan ibadah ini berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi Tribers. Selamat beribadah di minggu terakhir di bulan Maret ini. Kita mau angkat pujian ini dengan sukacita. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bacaan firman Tuhan bertanggapan. Kelemah lembutan. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu,
dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sebaliknya, hendaklah perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita mau menghampiri tahta kasih-Nya dan kita mau naikkan pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Kau hadir di sini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Saya berharap dan selalu berdoa saudara semua dalam keadaan baik. Karena Allah kita adalah Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu memelihara hidup saudara. Ada amin ya, saudara imani itu. Saudaraku, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita masih merenungkan tema besar kita adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan itu berarti kita hidup dipimpin oleh Roh yang ada di dalam diri kita, lalu kita menghasilkan buah Roh sebagaimana yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi itu adalah perjalanan hidup setiap orang percaya.
mereka atau saudara dan saya yang sudah lahir baru, yang sudah dibaptiros, lalu kita dipenuhi hidup kita dengan Roh Kudus, akhirnya hidup kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita, dan akhirnya hidup kita ditransformasi. Dan saudaraku, kita sudah mempelajari tentang buah roh dari Galatia 5 ayat 22, ya. Ada 9 buah roh. Saudara kalau bisa hafal ya, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah roh ini harus tumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kita. Dan selama 7 minggu ini kita sudah mempelajari dan merenungkan buah roh yang harus kita miliki supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ada 7 buah roh yang sudah kita renungkan. Saudaraku, sebelum saya melanjutkan renungan kita ke buah roh yang ke-8, yaitu kelemah lembutan, saya mau bertanya kepada saudara. Saudara percaya nggak ini adalah firman Tuhan? Amin ya, saudara percaya ya. Lalu sehabis saudara mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, terutama selama 7 minggu ini, ada yang berubah nggak dalam hidup saudara? Atau mungkin saudara mendengar khotbah dalam ibadah setiap minggu itu hanya sebuah rutinitas ya, hanya sebuah hiburan atau tontonan, habis itu saudara lupa. Nggak ada yang berubah dalam hidup saudara. Saudara, kalau tidak ada yang berubah, rasanya percuma ya mendengarkan khotbah setiap minggu. Karena Tuhan sendiri yang bilang, yang Dia berkati adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Ya, jadi kalau dengar firman Tuhan saja tetapi tidak melakukannya, enggak diberkati Tuhan. Sebaliknya, kalau saudara merenungkan lagi di rumah, ya, saat teduh pribadi saudara, saudara renungkan firman Tuhan malam hari, lalu saudara buat komitmen untuk besok hari supaya engkau mau berubah seperti yang Tuhan ajarkan pada hari itu, maka firman itu artinya sudah tertanam dalam hati saudara dan hidupmu pasti berubah. Hidupmu akan menjadi serupa dengan Kristus. Amin ya saudara? Amin ya? Baik. Nah, saudara-saudaraku, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar tentang kelemah lembutan. Ya. Apa itu kelemah lembutan? Saudaraku, sebenarnya tema kita itu ada 2 kata yang kelihatannya berlawanan, yaitu lemah dan kuat. Ya. Dan hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa kelemah lembutan, buah roh kelemah lembutan, itu sesungguhnya adalah kekuatan. Ya, ini adalah tema renungan kita hari ini. Mari saudara kita baca firman Tuhan, ada 2 ayat saja yang akan kita baca. Yang pertama adalah dari Matius 5 ayat 5. Saudara, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lalu ayat kedua, ya, masih perkataan Tuhan Yesus yang menjadi bahan renungan hari ini adalah dari Matius 11 ayat 29, yaitu pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hati dan pikiran kami terbuka saat ini untuk mendengar dan menerima firman. Roh Kudus pimpin ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan supaya mereka mau fokus dan konsentrasi serta membuka hati dan pikiran mereka ketika mereka mendengar Engkau berbicara. Pimpin hamba juga ya Tuhan yang penuh dengan kelemahan ini, dengan Roh-Mu yang kudus untuk dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, sekali lagi tema kita adalah
kelemah lembutan adalah sebuah kekuatan. Saudaraku, pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia, itu adalah zaman kekaisaran Roma. Nah, budaya Yunani dan Roma itu sangat kental pada saat itu. Jadi di dunia pada saat itu, Yunani dan Roma, dunia di mana Paulus sedang menulis suratnya itu, kelemah lembutan dan kerendahan hati itu sama sekali nggak dihargai. Ya, bahkan pada saat itu istilah kerendahan hati itu dibenci ya, di dalam budaya populer Yunani dan Roma. Kelembutan dan keremahan hati itu dianggap sebagai sifat yang buruk, apalagi untuk seorang pria. Ya, pria yang sejati nggak lembut, nggak rendah hati. Karena pria yang sejati adalah pria yang berkuasa dan dominan. Ya, pria yang sejati memastikan bahwa orang-orang lain tahu. Nah, itu adalah budaya zaman Paulus. Dan pada zaman Tuhan Yesus juga, zaman para rasul lain sebelumnya, kelemah lembutan juga tidak dianggap sebagai sesuatu yang baik. Malah mereka melihatnya sebagai tanda kelemahan. Saudaraku, sebenarnya hal itu juga masih berlangsung saat ini ya. Pada era modern ini, budaya saat ini, kelemah lembutan juga dianggap sesuatu kelemahan. Memang nggak semuanya, ya, tetapi mungkin sebagian besar. Kalau ada orang yang lemah lembut, itu dianggap lemah. Orang yang diem aja, yang tidak menyerang balik ketika banyak orang nyinyir terhadap dia, ketika banyak orang menyerang dia, dianggap, orang ini adalah orang yang lemah. Itu sebabnya kita sering melihat, saudara-saudaraku, di sosial media, di Twitter, orang itu supaya tidak dianggap lemah, saling menyerang. Orang yang lemah lembut dianggap bodoh, orang yang cuman pelongak-pelongo, orang yang cemen, dan seterusnya. Begitu juga suami, seorang suami yang lemah lembut terhadap istrinya, seringkali dianggap adalah suami yang takut istri. Lemah nih orang, di bawah penguasaan istri. Ya. Anak juga yang lemah lembut di sekolah, biasanya dia dianggap anak yang lemah, anak yang cemen, anak bawang. Jadi sikap dan budaya yang menganggap kelemah lembutan sebagai sebuah kelemahan masih berlaku sampai saat ini. Nah, saudara, Alkitab mengajarkan prinsip yang sangat berbeda. Berbeda dengan budaya zaman Paulus dan juga berbeda dengan sebagian besar, saya tidak katakan semua budaya saat ini. Jadi prinsip kelemah lembutan sebagai sebuah kekuatan itu seperti kontra budaya, berlawanan dengan budaya. Karena kelemah lembutan adalah kelemahan. Tapi Alkitab katakan itu adalah prinsip atau pemahaman yang salah. Kalau istilah anak sekarang nggak gitu konsepnya. Yesus sendiri mengatakan, aku lemah lembut. Dan kita hari ini akan belajar dari dia. Dari ayat yang kita baca tadi, Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, jadi Yesus mengatakan bagaimana caranya kita bisa berbahagia. Ya, ini adalah cara yang ketiga, yaitu lemah lembut. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan blessed, artinya diberkati, dan ini terjemahan yang lebih mirip dengan bahasa aslinya. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang diberkati. Kenapa diberkati? Dikatakan oleh Tuhan Yesus karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi artinya hidup yang dipenuhi, dicukupi, bahkan kelimpahan. Saudara mau hidup saudara penuh dengan berkat Tuhan? Saudaraku, Tuhan Yesus bilang, ayo hiduplah berelasi dengan sesama dengan lemah lembut. Saudara-saudaraku,
kelemah lembutan menurut firman Tuhan bukanlah kelemahan, tetapi itu adalah kekuatan. Kekuatan artinya justru itu adalah sebuah power. Tuhan Yesus juga mengatakan begini di dalam Matius 11 ayat 29. Dia berbicara tentang lemah lembut dalam konteks kuk. Ya, kuk itu adalah beban. Dikatakan begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara tahu kuk ya? Kuk itu adalah palang yang digunakan untuk memanfaatkan kekuatan binatang, atau dalam hal ini sepasang lembu atau lebih dari 2 lembu. Ya, hal ini juga mirip dengan bar yang digunakan atau kayu ya, kayu yang digunakan untuk menghubungkan pundak dari kuda-kuda ya, kuda misalnya ada 2 kuda ada lebih, biasanya di dalam kereta kerajaan. Kalau delman kan cuma 1. Kereta kerajaan itu kan kudanya banyak. Nah, masing-masing kuda itu biasanya dibebani kuk. Ya. Nah, saudaraku, buat apa kuk itu? Itu berkaitan dengan beban. Kuk membuat tugas jokinya, ya, pengendalinya atau kusirnya, itu menjadi lebih mudah. Dan beban lembu pun atau beban dari si kuda itu juga menjadi ringan. Jadi saudara-saudaraku, dengan kekuatan hewan-hewan ini dikendalikan, diatur, dan dapat dikuasai oleh si kusir. Karena kekuatan mereka menjadi terfokus pada kuk itu, dan akhirnya tujuan mau kemana, ya, apa mau pergi atau membajak sawah, itu bisa tercapai. Saudaraku, itu adalah gambaran kelemah lembutan yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, kita bisa melihat di sini bahwa kelemah lembutan itu berkaitan dengan kekuatan, dengan power. Itu berarti kelemah lembutan bukan kelemahan, tetapi justru kekuatan yang bisa dikendalikan. Saudara-saudaraku, pada satu saat ada seorang tour guide atau pemandu itu membawa sekelompok orang mengunjungi sebuah pabrik. Dan pada satu bagian dia menunjukkan sebuah mesin yang besar ya, seperti palu yang namanya steam hammer ya. Jadi dia digerakkan oleh uap, dan tugas atau fungsi dari palu ini, palu raksasa ini adalah menggepengkan mobil-mobil yang sudah tidak terpakai. Kalau di luar negeri mobil yang nggak kepakai itu kan dibuang, mau di recycle lagi, sehingga dia harus dipadatkan gitu ya, yang tadinya besar mungkin 2 meter kali 1 meter mungkin menjadi 1 meter gitu ya, jadi sekecil ini. Dan itu adalah sebuah alat yang besar, mesin yang besar. Dan kemudian si pemandu meletakkan sebuah kacang kenari ya. Kacang kenari adalah kacang yang cangkangnya cukup kuat, lalu ditaruh di mesin itu, dan dia meminta operator untuk memecahkan cangkang dari kacang kenari itu. Lalu si operator mengendalikan si mesin uap itu, palu raksasa itu, ya, sehingga akhirnya kacang itu terbelah, kacang kenari itu terbelah, tapi nggak hancur, isinya bisa keluar. Ya. Saudaraku, ini adalah sebuah ilustrasi gambaran tentang kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan itu adalah sebuah kuasa, tetapi ya sebuah power yang besar, tetapi ketika dikendalikan, maka akan menghasilkan yang baik. Kacang kenari itu tidak hancur semuanya, tapi hanya cangkangnya yang terbuka, lalu isinya bisa diambil. Jadi itu adalah gambaran dari sebuah kelemah lembutan. Kelemah lembutan sesungguhnya adalah sebuah kekuatan, tetapi kekuatan yang bisa kita kendalikan. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini, ketika kita dikecewakan orang, kita punya power, kita punya kekuatan, daya upaya untuk marah, untuk membalas, ya, atau untuk memaki balik orang itu. Tetapi ketika kita bisa mengendalikan power dari emosi kita, itulah yang disebut dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah ketika kita memiliki hak, ya, punya otoritas atau wewenang, kekuatan untuk melakukan sesuatu,
terhadap orang lain atau terhadap situasi yang tidak mengenakan, tetapi kita justru memilih untuk mengendalikan kekuatan atau power di dalam diri kita, supaya apa? Supaya kita meraih kebaikan yang lebih tinggi. Ya. Dan kebaikan yang lebih tinggi itu tentu saja kehendak Allah, tujuan Allah dalam hidup kita. Kita akan lihat lebih dalam lagi nanti tentang kehendak Allah. Lalu saudaraku, kita bisa melihat, kita sudah belajar 7 minggu, lemah lembut ini juga berkaitan dengan buah roh yang lain, yaitu kesabaran. Kesabaran itu sebenarnya lebih dari pasif ya, artinya kita dapat menanggung permusuhan, konflik, ataupun kritik tanpa kita marah. Gitu. Tetapi kalau kelembutan itu berkaitan dengan aktif ya, aktif artinya kemampuan kita untuk menanggung hal-hal yang seperti tadi itu tanpa menyerang balik. Ya, jadi lemah lembut adalah bagaimana kita dapat mengendalikan ya kuasa kita, emosi kita, sehingga kita tidak bereaksi yang salah yang mungkin dapat menyakiti orang lain juga atau dapat memperkeruh suasana. Kelembutan itu menyadarkan kita bahwa orang lain adalah manusia yang juga punya perasaan. Saudaraku, ini juga berkaitan dengan buah roh yang lainnya, yaitu penguasaan diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan power ataupun kuasa dalam diri kita ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan kita. Jadi lemah lembut sangat berkaitan dengan kesabaran dan penguasaan diri. Dan tentunya juga sangat berkaitan dengan buah roh yang lain, yaitu kasih. Saudaraku, kelemah lembutan itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah gentleness. Dalam bahasa asli, bahasa Yunaninya adalah prautes. Di dalam Perjanjian Baru, ya, kata prautes ini digunakan dengan 3 definisi, ya, 3 pengertian, walaupun ketiganya masih sangat berkaitan erat, saudara-saudaraku. Kata prautes itu didefinisikan bisa sebagai sebuah being submissive, artinya tunduk. Dan tunduk dalam hal ini tentunya tunduk kepada kehendak Allah. Lalu dia juga bisa diartikan sebagai being teachable, artinya mau diajar, enggak terlalu sombong untuk mau belajar. Dan yang ketiga adalah being considerate, artinya lemah lembut itu berarti mau memikirkan, memperhatikan, mempertimbangkan orang lain. Kita lihat saudara ya, kata prautes atau kelemah lembutan itu di dalam 3 definisi itu yang ada di dalam ayat Perjanjian Baru. Yang pertama adalah lemah lembut berarti tunduk pada kehendak Allah. Saudara-saudaraku, ini adalah ayat-ayatnya, saya tidak akan baca semuanya, tetapi saya baca Matius 21 ayat 5 dikatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut, ia tunduk kepada kehendak Allah dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi pengertian kelemah lembutan sebagai sebuah ketundukan pada kehendak Allah ada di dalam ayat ini. Yesus adalah raja, namun dia lemah lembut, artinya dia tunduk kepada Allah, sehingga dia datang ke dunia ini tidak sebagai raja dengan segala kebesarannya, tetapi dia dikatakan mengendarai seekor keledai muda, padahal raja harusnya mengendarai kuda jantan. Saudaraku, keledai itu adalah simbol dari kelemah lembutan. Dia adalah simbol perdamaian, simbol dari kesederhanaan, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Yesus tidak menunggang seekor kuda yang adalah lambang dari kekuatan dan kuasa, tetapi dia menunggang seekor keledai. Kenapa? Karena ia tunduk pada kehendak Allah, kepada rencana dan pengaturan Allah yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Ayat ini merujuk kepada Zakaria. Yesus mengendarai seekor keledai untuk menggenapi, menjalani dari kehendak Sang Bapa,
Jadi Yesus secara sadar sedang menggenapi nubuat di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Zakaria. Itu sebabnya saudara-saudaraku ketika dia ditangkap oleh tentara Roma pada malam setelah dia berdoa sebelum dia besoknya disiksa. Coba kita baca ayatnya. Pada malam itu ketika tentara Roma datang, ada salah seorang muridnya menghunus pedang lalu memotong telinga salah satu tentara. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengambil kupingnya itu yang copot lalu dipasang kembali dan akhirnya kupingnya itu menjadi normal. Lalu Tuhan menegur muridnya dan antara lain dia katakan begini, kamu menyangka saya nggak bisa berseru kepada Bapa saya supaya ia segera mengirimkan 12 pasukan. Ini artinya 12 legiun. Yaitu berarti puluhan ribu, bahkan 72.000 bala tentara malaikat dari surga untuk membantu saya, untuk melepaskan saya dari tangkapan orang-orang tentara Roma. Tetapi Tuhan Yesus katakan, jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Jadi Yesus memarahi muridnya yang berlaku kasar. Karena apa? Saya sebenarnya punya kuasa untuk mendatangkan puluhan ribu malaikat. Tetapi kalau saya melakukan itu, berarti saya tidak tunduk pada kehendak Bapakku. Jadi saudara-saudaraku, yang pertama, prautes atau kelemah lembutan itu diterjemahkan di dalam Alkitab sebagai tunduk pada kehendak Tuhan. Lalu yang kedua adalah teachable atau orang yang mau diajar. Kita lihat ayatnya saudara dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa untuk menyelamatkanku. Di ayat ini lemah lembut artinya mau diajar oleh firman. Saudaraku, kalau dengar firman, saudara mau nggak merenungkannya kembali dalam hidupmu di waktu saat teduhmu? Mungkin nanti malam. Lalu mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari saudara. Maka kalau saudara mau begitu, berarti saudara adalah orang yang lemah lembut. Artinya orang yang mau diajar, orang yang teachable. Lalu yang ketiga, kata lemah lembut atau prautes itu diartikan sebagai mau memikirkan orang lain, mau mempertimbangkan orang lain. Dan kata prautes dalam arti memikirkan orang lain itu ada 3 ayatnya, saya tidak akan baca semua. Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi pengertian yang ketiga dari kelemah lembutan atau prautes adalah ketika kita mau memikirkan orang lain. Saudaraku, kelemah lembutan sesungguhnya adalah sebuah kekuatan yang bisa kita kendalikan. Lemah lembutan adalah ketika kita memiliki kuasa, kemampuan, wewenang untuk melakukan satu respons sesuka kita, tetapi kita justru memilih untuk mengendalikan semua emosi dan kekuatan kita. Kita menguasai diri kita untuk tidak terlalu cepat bereaksi, tidak marah, tidak menyerang balik ketika kita berhadapan dengan situasi ataupun orang yang membuat kita tidak nyaman. Jadi saudara-saudaraku, kelemah lembutan adalah soal respons kita. Respons yang tetap humble, tetap rendah hati. Termasuk di dalamnya, di dalam berkata-kata. Berkata-kata terhadap orang, teman, pasangan. Kelemah lembutan itu harus ada di dalam diri kita. Dan terakhir tadi kita juga belajar bahwa kelemah lembutan itu artinya kita bersedia untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Kelemah lembutan berarti kita bersedia untuk diajar. Saudara, hati saudara bersedia enggak untuk diajar dan diubah? Dan yang ketiga, saudara lemah lembut ketika saudara bersedia untuk memikirkan orang lain.
Lalu saudara-saudaraku, kalau kita lemah lembut, sebenarnya apa sih manfaatnya? Apa manfaatnya dalam seluruh kehidupan kita? Seperti yang ditulis tadi oleh Tuhan Yesus, diberkatilah orang yang lemah lembut, karena dia akan memiliki bumi. Lalu berkat seperti apa sebenarnya yang akan kita dapatkan? Manfaat apa ketika kita lemah lembut? Ada banyak sebenarnya manfaat dari kelemah lembutan. Nah, saudara-saudaraku, manfaat yang pertama, karena lemah lembut itu bisa meredakan konflik atau pertengkaran yang kita hadapi. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saudaraku, ketika saudara sedang bertengkar dengan pasangan saudara, dengan suami dan istri, atau dengan siapa saja, gunakanlah kelemah lembutan. Karena kelemah lembutan itu akan meredakan konflik, meredakan kegeraman. Saudara, kalau orang lagi emosi, itu biasanya logikanya ngejalan. Karena emosi itu berbanding terbalik dengan logika. Semakin tinggi emosi orang, semakin rendah logikanya. Oleh karena itu, ketika orang logikanya nggak jalan, itu percuma saudara debat, saudara balas lagi. Orang yang sedang emosi tinggi, logikanya itu sedang rendah. Lebih baik saudara jangan jawab, saudara berdiam. Kalaupun saudara jawab dengan lembut. Saudaraku, ini juga berlaku sebenarnya di tempat pekerjaan kita, di kantor kita. Kalau ada atasan kita sedang marah-marah, ya saudara jangan melawan, tetapi diam, dan saudara kalau harus menjawab, saudara menjawab dengan lemah lembut. Dan ada ayatnya saudara-saudaraku. Pengkhotbah 10 ayat 4 katakan, jika engkau dimarahi penguasa, jangan minta berhenti bekerja, biarpun kesalahan besar, engkau dimaafkan bila tenang dan sabar. Jadi penguasa di sini artinya bukan hanya penguasa pemerintah, tetapi dia artinya juga adalah bos kita di kantor. Yang kedua, saudara-saudaraku, manfaat dari kelemah lembutan bisa mematahkan kritik. Tentu kritik yang dimaksudkan di sini adalah kritik yang menjatuhkan, bukan kritik yang membangun. Sebuah nyinyiran, sebuah ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Ketika kita menghadapi semua itu dengan lemah lembut, maka orang yang mengkritik kita lambat laun akan diam. Ya, dia akan mengurangi kritiknya terhadap kita. Kita tidak bisa menghindari kritik karena semakin tinggi atau semakin sukses seseorang, dia akan semakin banyak menuai kritik. Saudara, kita lihat ya di sosial media ya, politisi seringkali mengkritik presiden kita, Presiden Jokowi. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, di dalam 1 Korintus 4, kalau orang memburuk-burukan kami membalas dengan kata-kata yang manis. Lalu di dalam Titus 2 ayat 8, pakailah kata-kata yang bijaksana, yang tidak dapat dicela orang, supaya lawan-lawanmu menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka katakan tentang kita. Saya terus terang salut dengan Presiden kita Jokowi. Begitu banyak kritik-kritik yang mau menjatuhkan, ujaran kebencian yang tidak masuk akal, yang kasar terhadap dia. Tetapi beliau adalah seorang yang lemah lembut, yang patut kita teladani. Beliau tidak pernah membalas. Ya. Beliau tidak menggunakan kuasanya untuk menangkap orang itu. Saudara-saudaraku, bagi saya ya, dan juga bagi hamba Tuhan, hal ini juga berlaku. Dan kita tahu di YouTube sekarang juga banyak sekali hamba Tuhan yang saling bertengkar. Tetapi Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 24-25, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut. Dapat menuntut orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka
untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ini ayat untuk saya dan hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudaraku, ada manfaat yang ketiga, yaitu kelemah lembutan itu bisa membujuk orang lain, ya, bisa mempersuasi orang lain. Seperti seorang sales lah, kalau dia mau menjual barang dagangannya, dia kan harus lemah lembut. Nggak mungkin dia kasar atau bicara keras. Nggak ada yang mau beli. Amsal 25 ayat 15 katakan, kesabaran disertai kata-kata yang ramah dapat meyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Jadi saudara-saudaraku, kalau saudara mau meyakinkan orang lain, ya, engkau harus bicara dengan lemah lembut. Bayangkan saudara-saudaraku, saudara ngomong keras-keras dan maksa untuk merayu dan meyakinkan orang. Misalnya untuk membeli atau ikut program yang saudara miliki. Apakah orang itu mau? Pasti orang itu nggak mau. Lalu ayat berikutnya dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 21, orang bijaksana dikenal dari pikirannya yang tajam dan cara bicaranya yang menarik membuat kata-katanya semakin meyakinkan. Jadi kalau saudara lemah lembut, maka saudara bisa meyakinkan orang atas ide saudara atau konsep saudara. Berikutnya saudara-saudaraku, manfaat dari kelemah lembutan adalah membuat orang tertarik pada kita. Saudara-saudaraku, ini terutama untuk anak-anak muda, lebih terutama lagi anak-anak yang masih jomblo ya, adik-adik. Kalau saudara mau membuat cewek yang saudara sukai tertarik atau cowok tertarik, maka bicara dengan lemah lembut. Jadi ketika kita mau membuat orang tertarik dengan kita, maka kita harus lemah lembut. Anak-anak muda yang lagi cari cewek, cari cowok, lemah lembutlah di dalam mendekati orang yang saudara sukai. Saudara bisa contoh ya, seorang Boas, bagaimana dia bisa mendekati Ruth, sehingga Ruth itu bisa jatuh cinta kepada dia. Lalu saudara-saudaraku, berikutnya adalah kelemah lembutan itu membuat orang respect. Kalau saudara mau dihargai orang, bicaralah dengan sikap yang lembut. Dan ini terutama nasihat untuk para pemimpin. Saudara dan saya yang mempunyai posisi sebagai pemimpin, di dalam kepemimpinan kita, kalau kita mau subordinate kita, bawahan kita respect kepada kita, maka kita harus lemah lembut terhadap bawahan. Amsal 11 ayat 16a mengatakan, perempuan yang baik hati beroleh hormat. Saudara, ini tidak hanya untuk perempuan, tapi penulis Amsal mau mengatakan kalau engkau mau dihormati, maka engkau harus baik hati. Lalu saudara-saudaraku, berikutnya adalah kalau kita lemah lembut, kita itu menjadi saksi Kristus. Nah, saudaraku, ini yang paling penting. Ketika kita lemah lembut, orang akan respect kepada kita, orang akan kagum kepada kita, dan akhirnya dia melihat Kristus di dalam diri kita. Dan bukan tidak mungkin akhirnya dia tertarik dan mau percaya kepada Yesus. Saudara dan saya memberitakan Injil tidak harus menjadi seorang penginjil, tetapi cukup dengan lemah lembut saja, maka orang akan melihat bahwa Kristus yang ada di dalam diri saudara dan saya adalah Kristus yang penuh dengan kelemah lembut, dan mungkin mereka mau kenal lebih dalam lagi tentang Kristus. Rasul Paulus katakan kepada Titus, janganlah mereka mau fitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lembut terhadap semua orang. Semua orang ini artinya apa saudara? Ya semua orang, termasuk orang yang agamanya lain. Agamanya beda, gerejanya berbeda, suku atau etnisnya berbeda. Saudaraku, belum lama ini saya mendengar di YouTube di acaranya Deddy Corbuzier tentang Yahya Waloni yang sudah keluar. Bagaimana dia sangat berubah, dia tetap menjadi Islam dan menjadi ustadz, tapi dia berubah menjadi lemah lembut, saudara-saudaraku, setelah dia keluar dari penjara. Padahal sebelumnya, dia sangat benci orang Kristen, bahkan tema khotbahnya selalu menjatuhkan orang Kristen.
Tetapi ketika dia keluar dari penjara dan diwawancarai oleh Deddy Corbuzier, dia bilang, saya udah tinggalkan semua itu. Semua nggak penting. Banyak hal yang membuat dia berubah seperti itu. Tetapi yang antara lain dia saksikan adalah karena yang melayani dia adalah orang Kristen. Yang kasih makan dia di penjara itu adalah orang Kristen. Jadi kalau kita lemah lembut kepada semua orang, termasuk orang yang berbeda dengan kita sedang menginjili, kita sedang menjadi saksi Kristus. Saudaraku, sebagai penutup, saya tidak akan memberikan pertanyaan refleksi bagi saudara, tetapi coba saya mau challenge saudara yang berkaitan dengan sikap lemah lembut. Ya. Apa itu challenge-nya? Yang pertama, saudara-saudaraku, di minggu depan, ketika menghadapi orang yang sedang melayani saudara, cobalah menjadi orang yang tidak demanding, tapi understanding. Apa maksudnya? Orang yang melayani itu kan bisa di mana-mana. Ketika saudara naik MRT, di situ ada petugas tiket, di situ ada satpam, dan lain sebagainya. Ya. Ketika saudara menghadapi seperti itu, maka coba jangan menjadi orang yang demanding, tetapi menjadi orang yang mengerti. Artinya, saudara bersikap lemah lembut. Jangan banyak mintanya. Misalnya saudara nonton nih besok di 21. Dari pintu pertama saudara berhadapan dengan security. Lalu nanti saudara berhadapan dengan petugas tiket. Kalau saudara beli makanan, saudara berhadapan dengan tugas kantin. Bisa nggak saudara bersikap understanding? Itu adalah cerminan dari kelembutan. Dibanding saudara dengan sifat demanding. Saudara merasa mereka harus melayani saya apapun yang saya minta. Atau singkatnya saudara-saudaraku, ketika saudara makan di restoran, bisa nggak saudara-saudaraku kata mbak atau mas yang biasanya 50 kali saudara sebutkan sejak saudara duduk sampai saudara selesai makan. Sebentar, mbak, mas, mbak, sampai mungkin 50 kali, itu saudara kurangi. Itu berarti saudara understanding instead of demanding. Saudara perlakukan orang-orang yang melayani saudara dengan respek. Filipi 2 ayat 4 dan 5 katakan, janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, antara lain adalah kelembutan. Saudara berani enggak challenge? Ya. Yang pertama ini, ketika saudara nanti ke tempat di mana ada pelayanan publik, di restoran, di tempat umum, di kendaraan umum, mau nggak saudara bersikap understanding, bukan demanding. Di restoran bukan setiap 5 menit, mbak, mas, tetapi coba mengertilah akan tugas orang lain. Saudaraku, challenge yang kedua adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang salah nih di dalam minggu depan, mau nggak saudara memperlakukan mereka dengan lemah lembut? Jangan menghakimi atau judgmental. Nah, ketika ada orang yang salah, saudara jangan cepat, gue bilang juga apa. Tetapi saudara bisa berkata, ya sudah, kenapa sih saudara bisa melakukan itu? Jadi perlakukan orang yang kedapatan berbuat salah di minggu-minggu depan ini, tidak dengan judgmental, tetapi dengan gentleness, dengan kelemah lembutan. Sekalipun saudara tetap harus menegakkan kebenaran. Artinya saudara harus menegur orang itu. Orang itu siapa? Bisa saja pembantu saudara, anak saudara, teman saudara, bawaan saudara. Coba ketika saudara temukan mereka berbuat kesalahan, jangan judgmental, tetapi engkau harus bersikap lemah lembut. Jadi ini adalah 2 challenge. Ayat yang terakhir adalah, saudara-saudaraku, kalaupun seorang kedapatan melalui suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya dirimu juga jangan kena pencobaan. Yang ketiga, nggak usah yang ketiga lah ya, challenge-nya 2 aja cukup. Yang pertama adalah ketika kita menghadapi orang yang sedang melayani kita, coba saudara menjadi orang yang tidak demanding, tetapi orang yang understanding. Maukah saudara?
Yang kedua adalah ketika saudara menghadapi orang yang berbuat salah, siapapun mereka, coba perlakukan mereka dengan lemah lembut. Jangan judgmental. Saudara-saudaraku, kelemah lembutan adalah kekuatan, tetapi kekuatan yang bisa dikendalikan. Jadi, gentleness is about self-control. Dengan perkata lain, kelemah lembutan adalah tentang penguasaan diri. Amin. Saudara-saudaraku, saya beri waktu sejenak saudara untuk berpikir dan merefleksikan hidup saudara yang sudah lalu terhadap firman ini. Apakah saya sudah lemah lembut? Lalu saya mau lemah lembut terhadap siapa? Lalu saudara renungkan juga dua challenge yang saya berikan tadi. Ya, saudara tangkap challenge itu. Saudara renungkan firman ini sambil kita mendengarkan kesaksian pujian yang menyatakan bahwa Allah pencipta, Allah Tritunggal, Allah di dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang layak kita tinggikan dalam hidup kita. Itu adalah inti lagu yang akan dinyanyikan oleh Rio Silain. Selamat merenungkan firman Tuhan. God and God alone created all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in them all is God's and God's alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. God and God alone reveals the truth of all we call unknown. And the best and worst of men won't change the Master's plan. It's God's and God's alone. God and God alone will be the joy of our eternal home. He will be our one desire. Our hearts will never tire of God and God alone. God and God alone is free to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise. It's God's and God's alone. God and God alone is free to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise. And God, let everything that lives reserve its truest praise. For God
Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, merendahkan hati, dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menegur dan mengingatkan kami untuk menumbuh kembangkan buah roh, yaitu kelemah lembutan ya Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya kami boleh bersikap lemah lembut dan kami boleh tidak bereaksi dengan berlebihan, tidak cepat marah, tidak demanding ya Tuhan. Tetapi kami justru boleh bersikap lemah lembut, understanding, dan akhirnya hidup kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan tolong jemaat Tuhan di dalam mengaplikasikan firman Tuhan yang sudah mereka dengar hari ini. Berkati hati mereka ya Tuhan dan pikiran mereka supaya boleh menjadi hati yang lemah lembut, yang teachable, yang mau diajar oleh firman Tuhan. Kami juga mau menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami mohon Engkau bekerja terus dan memulihkan negara kami ya Tuhan dari virus COVID-19. Kami bersyukur kondisinya boleh semakin baik dan kami memohon kiranya biarlah COVID-19 ini tidak menjadi penghalang kami di dalam berkarya, bekerja, dan juga berelasi dengan sesama ya Tuhan, terlebih di dalam melakukan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi beserta seluruh jajaran menteri dan gubernur dan pemimpin-pemimpin sampai dengan daerah-daerah yang terendah. Tuhan karuniakan hikmat dan bijaksana supaya mereka dapat mengelola dan memimpin daerah mereka, negara ini dengan baik dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kami juga mau menyerahkan gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat, dengan hamba sebagai gembala, pendeta Yosua dan pendeta Horas sebagai wakil gembala. Jadikan kami seorang servant leaders, pemimpin yang melayani Tuhan dan melayani jemaat-Mu. Begitu juga untuk semua pengurus, majelis, bahkan jemaat-Mu ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan alat-Mu untuk melakukan misi-Mu yang memuridkan banyak orang menjadi murid Kristus. Kami juga mau menyerahkan proses renovasi gereja kami yang sedang berlangsung. Tuhan tolong berkati semua orang yang sedang mengerjakannya supaya mereka boleh bekerja dengan cepat, dengan tepat ya Tuhan, sehingga gereja kami ini boleh selesai pada waktunya. Jauhkan segala kecelakaan kerja dari mereka. Kami juga mohon belas kasihan Tuhan untuk pemenuhan dana renovasi yang masih banyak yang masih kami perlukan untuk menyelesaikannya secara sempurna ya Bapa. Engkau adalah sumber segala berkat dan rumah Tuhan ini akan kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuridkan banyak orang. Oleh karenanya biarlah Engkau yang memenuhi dengan cara-Mu segala kebutuhan kami ya Bapa untuk penyelesaian renovasi ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang berada di kelas 3 SMP, 6 SD, dan 3 SMA yang dalam rangka mereka untuk mempersiapkan ujian akhir. Tuhan tolong dan Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh belajar dengan rajin, dengan baik, sehingga akhirnya mereka boleh menghadapi ujian dan lulus dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, ya Bapa. Tuhan berkati ya Tuhan, baik itu di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan mau berbelas kasihan, mau menilik mereka, kuatkan iman mereka ya Bapa. Beri mereka tetap damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Dan Tuhan juga yang menjamah tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Segala organ-organ yang ada di dalam tubuhnya yang sudah Engkau ciptakan, Tuhan jamah sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota Jakarta. Tuhan berkati supaya damai sejahtera
dan keamanan boleh terus terjaga di kota kami ini. Kami juga berdoa untuk kota Yerusalem, ya Tuhan. Biarlah kota Yerusalem boleh turun damai sejahtera Tuhan ke atasnya. Berkati juga bangsa Israel supaya mereka juga boleh dimukakan mata dan hati mereka bahwa Mesias adalah Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, mari kita menyempurnakan ibadah kita pada hari ini dengan memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan untuk pemeliharaan rumah Bapa, ataupun persembahan untuk pelayanan. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 3 ayat 9, Lukas 6 ayat 38. Saudara-saudaraku, Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu yang
kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak jemaat yang saya kasihi, kita sudah di akhir ibadah kita. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, arahkan hati saudara kepada Tuhan, dan angkat tangan saudara, serta Tuhan mengutus saudara, jalanilah hidupmu dengan penuh kelembutan, kelemah lembutan terhadap orang lain. Dan jalanilah dengan iringan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatimu dan menjagamu. Tuhan yang selalu tersenyum dan membuat wajahnya bersinar padamu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya ke arah hidup saudara dan memberikan kedamaian. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekarang, senantiasa, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.